طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat. Kurang. Nanti kalau sudah kerja, rezekinya melimpah, rezekinya turah-turah, berlimpah, dikumpulkan, nabung, bisa dipakai buat haji. Semangat ya, kamu kuat. Hei temanku, hei bestiku, semangat ya. Gak apa-apa gak punya ayang, yang penting punya Allah yang maha penyayang. Kalau cita-citanya tinggi, sholatnya jangan dinanti-nanti. Oke, yang belakang sampai hei goloku, hei sahabatku, hei kawanku, dunia sesurga ya. Oke, masya Allah, amin. Udah. Gimana? Masih ngantuk? Itu masih ngantuk itu. Oke. Masya Allah. Teman, cek. Ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Betul, tanggal 9. Tapi berapa Hijriah? Ada yang tahu nggak? Yang benar nanti hadiahnya naik umroh, tapi dibayari bapak ibu guru. Ada yang pengen tahu ini hari apa? Jumat, bertepatan dengan berapa Hijriah? Ada yang tahu? 9 berapa? 19 Rajab atau 20 Rajab? 12 Rajab. 20 Rajab, betul ya? Nah, cepat banget. Teman-teman ada yang pengen segera ketemu bulan Ramadan? Woi, yang pengen ketemu bulan Ramadan angkat tangan. Woi, keren banget. Oke, semoga teman-teman nanti yang hadir di sini bisa dipertemukan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, Allah Kak Alif seneng bisa duduk di sini. Tak ceritain bener ya, tak ceritain dulu. Tapi syaratnya teman-teman dengerin ya. Tak ceritain. Halo. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Oke. Aku senang banget hari ini. Tapi senangku ini kayak nggak habis-habisnya. Tadi di jalan teman-teman. Ini area mana tadi? Tirtomoyo, betul ya? Itu kan kanan kiri kan sawah ya? Hijau-hijau gitu, masya Allah. Saya senang banget. Sampai di sini semangatnya teman-teman itu luar biasa. Ini mempertandakan bahwa teman-teman insya Allah nanti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, yang pagi-pagi udah ngantuk, yang pagi-pagi udah lemas, bisa jadi belum diangkat derajatnya sama Allah. Hati-hati. Makanya keren banget di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang keseimbangan Gen Z untuk dunia dan akhirat. Oke, teman-teman di sini kelahiran tahun berapa? 2009. Ada yang tahun 2008? Oke, ada yang tahun 2007? 2010? Oh, ini masih muda semuanya. Ada yang sudah
Kelahiran tahun 2000. Masya Allah. Jadi teman-teman, hidup kita ngobrol dulu tentang hidup. Apa teman-teman? Hidup. Teman-teman semuanya di sini hidup nggak? Hidup. Ada yang sini nggak hidup? Semuanya di sini hidup. Makanya kenapa Allah bilang di Quran surat Al-Qasas ayat 77. Berapa teman-teman? Oh, tim hadronnya pintar banget. Diingat-ingat Al-Qasas ayat 77. Nanti di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Culture banget ayatnya, sampai relate banget sama miladnya SMK Sultan Agung. Berapa tadi? 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk apa? Betul, untuk ibadah. Maka kalau teman-teman hidup di dunia main-main, itu kalah sama jin. Jin aja ada yang beribadah loh. Maka kalau teman-teman cuma main-main hidup di dunia, wah, kurang culture sama jin. Gitu ya. Kemudian tadi yang kedua Quran surat apa? Tadi apa? Al-Qasas ayat berapa? 77. Mas bro, jangan sampai ngantuk ya. Jangan sampai keliru jadi 76. Ayat 77. Nanti salah, nanti 76 nanti. Apa? Tahu nggak Mas? Pernah ya? Ya Allah. Nah, di ayat 77 Quran surat Al-Qasas Allah bilang, dengerin ya. Yang nggak dengerin nanti hati-hati loh, diambil telinganya sama Allah. Allah bilang, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Coba Allah, keren ya? Coba. Nanti aku pengen selepas ayat ini teman-teman bilang Allah bareng-bareng ya. Oke, kita ulangi. Karena SMK Sultan Agung K-nya itu culture, M-nya itu menyala, jadi harus kompak. Di ayat 77 Quran surat Al-Qasas, nanti dicatat ya. Yang nggak bawa catatan siapa? Waduh, harusnya bawa catatan ya tadi ya. Oke, saya tahu di teman-teman SMK Sultan Agung ini hafalannya cerdas-cerdas. Jadi sekali mendengar itu langsung hafal. Woi, Masya Allah. Alias dengerin telinga kanan, keluar telinga kiri. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Halo. Percaya nggak? Dari satu handphone itu bisa menghasilkan 5 juta per hari. Percaya nggak? Pak ulangi sekali lagi. Bisa nggak menghasilkan 1 juta dalam sehari lewat handphonenya? Bisa banget. Kak Alif pernah jualan e-book. Teman-teman tahu e-book? Buku online gitu kan? Itu sehari bisa tembus hampir 1 juta. Walaupun dijual sekedar 5.000, 10.000, tapi bisa dikalikan berapapun dan kemudian aksesnya bisa dijual kapanpun. Teman-teman tinggal tidur saja. Asalkan akunnya masih aktif, asalkan aksesnya buat melihat e-booknya bisa dibaca, teman-teman dapat uang, bisa buat jajan, ya enggak? Itulah kenapa teman-teman boleh menguasai dunia asalkan tidak lupa segalanya. Boleh menguasai dunia asalkan tidak lupa dengan Tuhannya. Boleh menguasai dunia asalkan kita tahu memanfaatkan buat apa. Oke? Halo. Hai. Sekali lagi, Kak Alif di tahun-tahun ini bikin buku. Apa teman? Buku. Ada yang pengen bikin buku? Ada yang pengen buat buku? Wah, harus pengen sih. Wah, itu tadi. Bikin buku di tahun ini. Allah kasih kemudahan. Karena apa? Karena sebelum itu aku sudah berlelah dulu. Sudah capek-capek dulu lihat-lihat, baca-baca. Oh, gimana sih caranya bikin buku? Kayak gitu. Saya teman-teman punya temen, dia
dia lulusan TKR. TKR apa? Teknik kendaraan ringan. Sekarang penghasilannya per bulan sudah hampir 5 digit, 5 juta per bulan. Karena apa? Dia sudah punya bengkel sendiri. Saya tahu dia dulu waktu SMA capek-capek dulu ngerakit motor kayak gitu. Dulu pernah kalau teman ada motor drag, betul ya? Drag yang ceper-ceper itu loh. Teman-teman pernah tahu nggak drag yang ceper-ceper itu? Nah itu dibongkari, dipelajari, bagian pemesinan dipelajari, bagian kelistrikan motornya dipelajari. Akhirnya di tahun ini dia mampu buka bengkel dan penghasilannya bisa dibuat kehidupan sehari-hari. Sekarang dia mau umroh. Wah, keren nggak? Lagi. Saya punya teman dari Magelang, teman pondok. Di Magelang, di daerah pegunungan, dia bikin sebuah pupuk kompos, diproduksi sendiri, di rumah sendiri, dikemas sendiri dengan branding yang sebaik mungkin. Akhirnya setiap pekannya ada yang pesan dari Cilacap, ada yang pesan dari Jogja, ada yang pesan dari Karanganyar, ada yang pesan dari Wonogiri dan lain sebagainya. Keren nggak? Cuman jualan pupuk kompos, dia bisa keliling luar negeri. Keren nggak? Keren nggak teman-teman? Keren nggak boy? Sis, keren nggak sis? Lagi ya, biar teman-teman semakin semangat. Saya punya teman lagi, akhwat perempuan. Dulu pendiam, sekarang cerewet. Nggak apa-apa. Maksudnya sekarang ekstrovert banget, ceria gitu. Dia sekarang jualan apa? Jualan lipstick, jualan apa? Apa namanya? Ya, apa namanya? Make up kayak gitulah. Dia sekarang punya banyak motor, punya karyawan sendiri. Seusia loh teman-teman, kayak gitu. Jadi teman-teman, kira-kira kita tuh butuh nggak di dunia ini? Butuh nggak berusaha di dunia? Butuh banget. Yang jadi dokter butuh ilmu nggak? Yang pengen jadi konten kreator butuh ilmu nggak? Butuh. Man adalah akhirah fa'alaihi bil ilm. Maka kalau teman-teman pengen menguasai kehidupan akhirat, itu juga dengan ilmu. Maka teman-teman harus bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena masih disibukkan dalam menuntut ilmu. Oke. Jadi bisa ya menyeimbangkan ya. Yang pertama tadi apa? Satu, bareng-bareng. Satu. Kita hidup di dunia sementara, akhirat selama. Yang kedua apa tadi? Ayo, apa? Masih hidup kan tadi? Yang kedua apa tadi? Dunia setelah akhirat dahulu, dunia kalau kata guru kami, kalau kita ngejar akhirat, dunia akan mengikuti. Kalau sebaliknya, kita ngejar dunia, akhirat gak akan ketolong. Contoh, teman-teman tahu bayangan diri sendiri? Tahu nggak? Nanti coba ya, ada sinar matahari, kemudian ada bayangan di samping kita. Teman-teman kejar bayangannya, itulah hakikatnya dunia. Seperti mengejar bayangan. Bisa nggak ngejar bayangan? Lari. Tapi kalau kita membelakangi jalannya, nggak mengejar bayangan, bayangannya yang akan mengikuti kita. Sama, akhirat teman-teman dahulukan, dunia akan ngikutin. Tetap Allah berfirman tadi, akhirat harus dapat, dan kemudian dunia jangan sampai lupa. Gitu. Tadi di ayat berapa, bro? Ayat berapa tadi? Ayat 7 Quran surat Al-Qasas. Oke. Itu saja teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin sharing, ada yang ingin bertanya, boleh banget. Kak Alif ini biasanya ngurusin teman-teman Gen Z yang kuliahan. Ada yang mereka itu mau bunuh diri, ada yang mereka ini Masya Allah broken home, ada yang mereka ini tidak percaya diri, ada yang mereka ini insecure, ada yang kemudian mereka itu overthinking, mojok di kamar, ya Allah besok mau ngapain ya Allah, ya Allah besok mau kerja apa, ya kita urusin teman-teman kayak gitu, biar apa? Biar semakin semangat tiap harinya. Oke, nah barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh banget sharing cerita. Oke teman-teman, halo. Hai, halo. Aduh.
Oke, barakallahu fikum, terima kasih banyak. Bila nanti ada pertanyaan boleh banget saya serahkan ke Kak MC, duo moderator kita, Masya Allah. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk SMK Sultan Ageng Tirtawaya, Masya Allah. Oke. Jadi habis ini semangat nggak teman-teman? Semangat. Jadi habis ini berlelah-lelah nggak? Berlelah-lelah. Jadi habis ini semangat nggak buat ngejar mimpi-mimpinya? Kita doakan semoga teman-teman yang ada di SMK Sultan Agung ini nanti menjadi orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Ini kelas berapa? Kelas 11. Nanti kurang berapa? Al-Qasas ayat 77. Oke, kalau 76 apa? Rokok. Perkenalkan, nama saya Alvino Dwi Cahyo. Terus kelas berapa? Kelas 10 pemasaran. Pemasaran. Ye. Masya Allah, luar biasa ini. Semoga bisa memasarkan sampai akhirat, Amin. sampai surganya Allah. Amin. Saya kira hal yang paling bikin memudahkan kita untuk mencapai impian itu apa kira-kiranya? Selain dari semangat itu, Berusaha. berusaha, terus Sabar. sabar. Keren. Terus Beribadah. oke, beribadah. Butuh doa ayah nggak? Weh, doa orang tua ya? Ye. Oke, cukup nggak itu? Cukup. Oke, cukup. Kira-kira cita-citanya jadi apa? Atlet. Wih, atlet apa nih? Atlet silat. Oh, atlet lari. Atlet voli. Oh, atlet voli, masya Allah. Beri tepuk tangan dong buat Mas Dino, masya Allah.